Cek cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang, Pak. Wabarakatuh. Ya baik. Selamat siang semuanya. Senang sekali ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita atau sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam forum perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web ya, kelas B ya, prodinya SI. Jadi untuk kelas kita ini yang kelas B ini ya, ini mungkin terkendala kemarin ya, sedikit terkendala karena ada tanggal merah dan lain-lain ya. Sehingga kita sudah memasuki kita sudah memasuki pekan kelima, tetapi materinya masih materi yang ketiga ya. Tapi tidak masalah ya, kita bisa kejar. Jadi ini saya sudah mencoba ya mengatur ya supaya saudara semua bisa mengikuti UTS ya dengan materi maksimal. Jadi setelah saya lihat-lihat materinya ternyata tidak memerlukan kelas tambahan ya. Jadi kita bisa kuliah sesuai jadwal tanpa menambah pertemuan ya di luar jam ya. Karena ini untuk beberapa materi ada yang bentuknya modul ya. Ada yang bentuknya modul asinkron. Jadi yang kita saat ini tanggal 10 Maret ya, 10 Maret ini kita belajar PHP, kemudian pekan depan HTML CSS. Nah setelah itu saya akan berikan 2 modul asinkron ya untuk akses basis data. Itu di dalamnya termasuk object oriented, ORM, dan MVC ya. Untuk masing-masing modul saya beri waktu 2 hari ya untuk saudara mempelajarinya ya. Dan di dalam modul itu ada latihan ya, dan latihannya silakan saudara kerjakan. Dan saudara nggak usah khawatir ya, karena tujuannya latihan itu untuk berlatih ya, bukan tidak mempengaruhi nilai ya. Jadi walaupun jawabannya salah, tidak masalah ya. Kemudian lanjut lagi modul yang kedua tanggal 22 dan 23 ini yang juga asinkron ya. Materinya CRUD ya. Jadi ini melanjutkan materi akses basis data tapi melakukan proses CRUD. Di sini nanti sudah ada pengenalan tentang MVC. Kemudian besoknya tanggal 24 state ya. Kemudian pekan berikutnya itu sudah masuk UTS ya, akhir Maret dan awal April ya, 2 minggu itu ada sudah masuk UTS. Jadi kita akan program seperti ini ya. Jadi ini juga berlaku ke semua kelas ya, yang saya ampu semuanya sudah seperti itu ya. Jadi saya ngajar kelas I dan kelas B ya. I dan B kalau saudara lihat di e-link materi yang HTML CSS juga sudah ada ya. Saudara bisa mau belajar terlebih dahulu boleh ya, bisa saudara baca slide-nya ya. Nanti setelah ini saya akan upload juga untuk yang ini ya, yang akses basis data untuk yang kelas B ya. Ini yang kelas I sudah. Nanti kelas B setelah ini saya akan upload. Nanti juga yang minggu ke-6 untuk yang CRUD. Nanti kelas I dan kelas B juga akan saya upload. Jadi saudara bisa lebih fleksibel ya. Untuk belajar mungkin tidak harus menunggu sampai ke hari H ya. Tapi saudara bisa mengatur waktu yang fleksibel sehingga bisa efektif dan efisien gitu ya. Jadi itu ya rencana kita. Nanti kalau ada perubahan nanti kita akan diskusikan kembali. Nah kemudian kita masuk ke materi kita pada sore hari ini ya, yaitu tentang pengantar PHP ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Jadi ada konsep-konsep dasar ya. Jadi kalau kita belajar semuanya tidak mungkin ya dalam satu pertemuan. Tapi di sini saya mencoba untuk mencarikan bagian-bagian yang paling fundamental ya, yang paling inti dari PHP ya. Jadi saudara bisa lihat itu di layar ada sistem tipe yang pertama ya, sistem tipe atau type system, kemudian ada operasi dasar perhitungan, kemudian ada array ya atau larik, kemudian pengulangan itu ada pengulangan pada larik ya atau for each, kemudian ada
break dan continue, kemudian tanda petik 1 dan 2 ini untuk string ya, ini untuk string. Kemudian ada nilai kebenaran, lingkup variabel, dan terakhir include dan require ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya mungkin kita akan menemui fitur baru dalam PHP ya. Jadi setelah beriringan dengan waktu ya, nanti bertahap kita akan belajar bahasa PHP dengan lebih lengkap lagi. Jadi ini yang pertama ya, tentang sistem tipe ya. Jadi sistem tipe atau type system. Jadi perlu saudara ketahui ya, bahwa setiap bahasa pemrograman itu dia memiliki type system ya. Jadi type itu tipe, bukan mengetik ya, bukan mengetik, tapi tipe data ya. Ada integer, ada array, ada string ya, ada object. Nah itu dia masuk ke dalam type system dalam suatu bahasa pemrograman. Nah untuk PHP ini dia termasuk keluarga yang mana dia? Dia termasuk keluarga bahasa pemrograman yaitu weakly type language ya. Jadi dia lemah ya, tipenya lemah. Jadi secara sederhana di sini dikatakan PHP tidak peduli pada tipe data ya, suatu variabel. Jadi ada suatu variabel, PHP sebenarnya tidak terlalu peduli itu dia mau berisi integer atau string atau array ya. Jadi kita lihat ilustrasi di sini ya. Ini ada variabel. Jadi setiap variabel di dalam PHP selalu diawali oleh tanda dolar ya. Jadi tanda dolar itu menandakan itu adalah variabel. Jadi ini wajib ada dolarnya ya. Jadi ini adalah variabel nomor. Kita lihat di sini dia isinya atau value-nya adalah 1 ya. Karena dia di sini ada tanda petiknya, maka dia tipenya adalah string. Kemudian kita pada baris berikutnya kita ubah ya, variabel nomor kita isi dengan angka 1, dia akan berubah menjadi integer ya. Kemudian kita ubah lagi pada baris ketiga menjadi 1.0 ya, maka dia akan berubah menjadi float. Jadi di sini variabel nomor mengalami 3 kali perubahan data ya, perubahan tipe data. Yang pertama dia string, kemudian berubah menjadi integer, berubah lagi menjadi float. Dia mengalami yang namanya type juggling ya. Siapa yang melakukan type juggling? Yang melakukan adalah interpreter ya. Jadi PHP itu dia menggunakan interpreter. Beda dengan Java ya. Kalau Java dia di-compile dulu, kemudian baru masuk interpreter di Java Virtual Machine ya. Tapi kalau PHP dia defaultnya menggunakan interpreter saja. Jadi tanpa melakukan kompilasi ya. Jadi interpreter yang akan mengeksekusi ya sesuai dengan perubahan data ya. Perubahan nilai dari variabelnya. Ketika dia berisi string, dia akan menjadi string. Ketika dia berisi integer, dia akan berisi integer. Dan ketika dia berisi float, dia akan bertipe float gitu ya. Ini namanya type juggling ya. Jadi sekali lagi di sini PHP dia termasuk weakly type ya. Dan dia bisa melakukan type juggling mengikuti nilai dari variabelnya. Nah, kalau di sini ada weakly type, berarti ada yang lawannya ya, ada yang strongly ya. Ada strongly type language ya. Apa contohnya? Java ya. Mungkin saudara di Pemdas atau pemrograman lanjut atau mata kuliah lain sudah pernah menggunakan Java ya. Jadi kalau di Java suatu variabel, misalkan kita punya variabel string nama misalnya ya. String nama sama dengan UB misalnya. Kemudian di bawahnya kita ganti ya, nama sama dengan 123. Ini akibatnya adalah compile error ya. Ini dia akan error ya. Error karena apa? Variabel nama tipe datanya adalah string ya. Kalau kita isi dengan integer ditolak ya. Jadi dia strongly type ya. Atau dia termasuk static ya. Statically type. Kalau yang weak ini biasanya dia dynamic ya. Dynamically ya. Type. Jadi yang PHP itu dia dinamis tipe datanya. Kalau yang Java itu dia static ya.
nggak bisa berganti-ganti. Jadi ini sifat yang pertama dari PHP ya, yang saudara harus ingat bahwa itu dia bisa berubah-ubah tipe datanya ya. Wah, hilang nih. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah konsekuensi dari weekly type ya, weekly type dan type juggling ya. Weekly type dan type juggling. Jadi dia bisa berubah-ubah tipenya ya. Kita lihat contoh yang pertama di sini ada echo ya. Echo itu apa? Nanti kita lihat ya. Kita fokus di operasi penjumlahannya ini. Satu ini tipenya adalah string ya. Dua juga tipenya adalah string ya. Kenapa string? Karena ada tanda quote-nya. Ada yang double quote, ada yang single quote ya. Jadi sama-sama ya, double quote maupun single quote itu dia sama-sama string ya. Kemudian angka 3 di sini dia adalah tipenya integer ya. Jadi string dijumlahkan dengan string dijumlahkan dengan integer, maka dia akan mencetak angka 6 ya. Jadi echo itu artinya mencetak. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Jadi PHP melakukan yang namanya type juggling ya. Yang string diubah menjadi integer ya. Yang string menjadi integer, kemudian dijumlahkan menghasilkan integer ya. Jadi yang mengubah-ubah adalah interpreter ya. Contoh kedua ini lebih ekstrim ya. Satu ikan ini adalah string ya. Dua ayam ini adalah string ya. String ditambah string itu kan harusnya enggak bisa ya. Yang bisa dijumlahkan kan harusnya numerik ya, bukan alfabet. Jadi ikan dan ayam itu tidak bisa dijumlahkan dengan operan aritmetika. Tapi di sini PHP tetap berupaya ya, dia mencari angka yang ada di dalam string ya. Dia mendapati ada angka 1 di sini. Angka 1 dan angka 2 ya. Jadi oleh PHP stringnya diganti menjadi integer, yang ini juga menjadi integer ya. Yang ini nilainya 1, yang ini nilainya 2 ya. Akhirnya 1 ditambah 2 mencetak 3. 3 tipe datanya juga integer ya. Ini adalah konsekuensi dari weekly type ya. Tipe-tipenya bisa di juggling ya, type juggling oleh interpreternya. Nah, mungkin kita sambil demo ya di sini ya. Bagaimana sekarang cara menjalankan kode PHP itu tadi ya, yang kita ketikkan di sini, bagaimana itu bisa dieksekusi ya. Jadi PHP itu jalannya di server ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita jalankan dulu servernya. Jadi kita cukup menjalankan Apache ya, karena kita tidak mengakses database di sini. Nah, servernya sudah jalan ya. Kemudian script PHP ya, kita membuat script PHP. Di mana posisinya? Kalau kita menggunakan XAMPP, maka dia ada di folder htdocs ya. Jadi saudara masuk ke instalasi ya, ke folder di mana saudara install ya. Di sini saya di drive C, masuk XAMPP, kemudian di sana kita cari folder namanya htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita bisa membuat script PHP ya. Nah, di sini saya akan meletakkan script PHP pada folder pemweb 2022. Jadi karena saya meletakkannya nanti di sini ya, atau ini saya bikin file baru ya, misalnya di sini kita buat ya, coba ya, .php ini ya. Nah, coba.php ini posisinya ada di folder pemweb 2022 ya. Sehingga untuk membukanya kita mengakses di localhost /pemweb 2022 ya. Jadi localhost /pemweb 2022 coba ya .php. Nah, ini kalau kita tekan enter, nah ini adalah hasil eksekusi dari file coba ya. Karena ini masih kosong ya, belum kita kasih isinya ya.
Kita juga bisa bikin dari IDE ya. Di sini saya menggunakan PHP Storm. Nah, di sini juga sudah saya buka ya foldernya htdocs. Nah, di sini tadi kita sudah membuat file coba.php. Di sini saya ingin buat file baru ya. File baru namanya pengantar ya. Jadi kita pilih di sini ada PHP file ya. PHP file. Nah, di sini kita tulis namanya misalnya pengantar. Ini juga sama ya, ini akan muncul di sini. Nah, kita kembali ke slide ya. Di sini kita tadi mengecho 1 tambah 2 tambah 3 ya. Satunya string double quote, duanya string single quote, dan tiganya integer ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 begini ya. Jadi PHP juga sama dengan Java ya, diakhiri dengan titik koma ya. Ini kalau kita eksekusi ya, ini tidak akan memunculkan apapun ya, masih kosong di layar. Nah, supaya dia tampil, kita harus menggunakan perintah echo ya. Ini kalau kita echo, ini dia akan dikeluarkan di layar sini ya. 6 ya. 6 adalah 1 tambah 2 tambah 3. Tapi kita ketahui di sini, satunya adalah string, duanya string, tiganya integer. Jadi mengalami type juggling ya. Kemudian kalau yang contoh tadi ya, echo satu ayam ya, satu ayam ditambah apa dia? Oh, satu ikan ditambah 2 ayam ya. Satu ikan ditambah 2 ayam gini ya. Nah, ini kan sesuatu yang ilegal ya. Harusnya ini tidak boleh dieksekusi ya. Tapi PHP dia masih berupaya supaya tidak error ya. Nah, di sini ya. Tuh, ini ada error, tapi ini tidak error ya. Ini adalah notice ya. Ini notice. Kalau kita jalankan di server ya, server yang online, ini nggak muncul ya. Tulisan ini tidak muncul. Tulisan ini hanya muncul kenapa? Karena kita menjalankan di localhost ya. Ketika saudara sudah deploy misalkan di www.websiteku.com ya, ini hilang ini ya. Nanti dia settingnya sudah hilang sehingga kita akan dapati angka 3. Seperti kita ketahui di sini ya. 1 ditambah 2 itu hasilnya kan 3 ya. Kalau kita ganti ikannya 5 ya, ikannya kita ganti 5, nanti ini nilainya menjadi 7 ya. Jadi masih bisa PHP ya. Kemudian kita coba lebih ekstrim lagi ya. Kita coba yang lebih ekstrim. Kita hilangkan angkanya ya. Ikan ditambah ayam gitu ya. Ikan ditambah ayam. Apakah PHP-nya error atau masih belum gitu ya? Ternyata belum error ya. Tapi di sini bedanya dia warning ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Kita bisa lihat di bawah ini 0 ya. Tapi dia menghasilkan warning. Beda dengan yang 5 ikan 2 ayam ya. 5 ikan 2 ayam dia notice. Ikan tambah ayam dia warning. Jadi ikan tambah ayam ini lebih parah ya. Ikan tambah ayam ini lebih parah tingkat apanya ya, penyimpangannya ya. Jadi PHP sudah berupaya mencari angka, ternyata nggak ada angka di situ ya. Tapi dia belum menyerah, PHP masih tidak error ya, belum sampai error, tapi dia hanya meningkatkan level ke apa ya, ke menyimpangnya ya, penyimpangannya menjadi warning ya. Yang tadinya notice menjadi warning. Kalau kita lihat keterangannya di sini, ketika di notice ya, ini tulisannya non well formed numeric value. Jadi angka numerik yang tidak sempurna ya, yang tidak sempurna karena dia kecampuran dengan alfabet ya. 5 ikan ini tidak sempurna tapi ada angka numerik ya.
5, tapi tidak sempurna karena dia kecampuran dengan alfabet. Untuk yang baris keempat, ikan tambah ayam, kita bisa lihat di sini errornya apa? Non-numeric value ya. Jadi kita ingin menjumlahkan nilai yang non-numerik. Nah, itu menjadi warning ya. Sama sekali tidak ada numeric value-nya. Tapi tetap aja dia PHP-nya masih tidak menyerah dia. Dia masih belum error ya. Dia hanya mengeluarkan warning. Jadi itu yang menarik dari PHP ya. Mungkin yang berbeda dengan yang Java. Kemudian bagaimana kita bisa tahu tipe data ya? Karena kita tidak mendefinisikan atau mendeklarasikan tipe datanya ya. Pada umumnya kita menyerahkan itu pada interpreter ya. Nah, bagaimana kita mengetahui tipe datanya? Kita bisa menggunakan fungsi vardam ya. Jadi fungsi vardam ini, parameternya ini yang di dalam sini, itu nanti kita bisa tahu tipe datanya ya. Jadi kita lihat misalnya contoh yang pertama ini ya. Vardam 1 ditambah 1, ini outputnya adalah integer, nilainya adalah 1. Kalau yang kedua bagaimana ini? Mungkin ada yang bisa uh, mengetahui hasilnya apa nih? Tipe datanya apa? Vardam 1 tambah 1. Bedanya di sini dia ada quote-nya ya. Ini dia menghasilkan nilai apa nih? Tipe data apa? String, Pak. String. Alasannya kenapa mas? String mas? Alasannya karena itu kan 1 tambah 1-nya di dalam kutip semua ya, berarti udah jadi dianggapnya satu kesatuan string gitu, Pak. Iya. Ya betul sekali mas ya. Jadi ini menghasilkan string karena di sini tanda plusnya ini masuk sebagai elemen dari string ya. Dia bukan sebagai suatu operan ya. Jadi dia string. Kalau string biasanya di PHP itu dia dalam kurung panjangnya ya. Ini ada berapa karakter ya? 1 kemudian spasi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 karakter. Isinya ya 1 tambah 1 ya. Kemudian yang ketiga. Ini kira-kira tipe data yang dihasilkan apa nih? Tiga dan 4 ini sudah jelas sebenarnya seperti contoh yang tadi ya. Yang nomor 3 mungkin ada yang tahu? Menghasilkan integer, Pak. Integer mbak ya. Integer nilainya berapa mbak? 1. Integer nilainya INT 1, 2. 2 ya. Ini salah saya ini ya, yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini integer 2 ya, maaf ya. Bukan integer 1. Kalau yang integer itu biasa ini nilainya. Kalau yang string biasanya dia kalau vardam panjangnya ya. Yang keempat string atau integer ini? Yang keempat juga sama ya, integer ya, integer 2 ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini dengan menggunakan vardam ya. Vardam kita bisa mengetahui nilai suatu variabel. 1 tadi yang tambah 1 ya. Ini hasilnya apa? Hasilnya dia string ya. Karena angka plusnya ini ada di dalam string, jadi dia sebagai elemen dari string. Tapi kalau string 1 ditambah string 1 hasilnya integer ya. Jadi itu type jugglingnya PHP.
Kemudian ini ada tipe-tipe data di PHP ya. Ini hampir sama dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Ada integer, floating, string, boolean, array, object, resource, null ya, dan lain-lain ya. Kemudian typecasting ya. Ini apa ini typecasting? Typecasting itu adalah ketika kita ingin menentukan sendiri tipe datanya ya. Kita tidak ingin tipe datanya ditentukan oleh interpreter, tapi kita ingin tipe datanya itu kita sendiri yang menentukan. Jadi kita menentukan sendiri tipe data. Ini dapat juga untuk menghindari type juggling ya. Jadi ada di contoh nomor 4. Jadi contoh nomor 1 dulu ya. Contoh nomor 1 ada variabel ya, dolar bilangan. Nah, ini kita paksa ya dia ya. 1.0 ini tipenya adalah float ya. Tipenya dia adalah float. Kita paksa menjadi integer ya, dengan menggunakan typecasting ya. Typecastingnya itu yang ini. Operasi typecastingnya dengan tanda dalam kurung ya. Kemudian di dalamnya adalah tipe datanya, sehingga dia akan memaksa variabel itu berubah ya, dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Jadi yang kedua ini kita memaksa suatu string ya. Ini string, kita paksa dia menjadi integer ya. Jadi nanti dolar bilangan tipe datanya adalah integer ya. Kemudian yang ketiga, dolar bilangan ini 1, 2, 3 ini dia adalah integer ya. Integer, kemudian kita paksa, kita ubah dia menjadi string. Ini namanya typecasting ya. Jadi kita bisa menjamin bahwa yang nomor 1 dia pasti integer, nomor 2 juga pasti integer, dan nomor 3 dia pasti string. Nggak mungkin terkena type juggling ya. Ya nomor 4 ini salah ini ya. Ini saya ada kesalahan di nomor 4. Ini nanti outputnya apa ini? Bukan string yang jelas ya. Mungkin ada yang bisa memperbaiki ya. Jadi ini nomor 4 ini kan ekspektasinya ya. Ini kita ingin mengubah menjadi string ya. Tapi realitasnya kita dapati dia tipenya bukan string ya. Tapi apa ini tipenya? Yang nomor 4 ini kalau dieksekusi, maka dolar bilangan ini tipenya apa nih? Apakah memang sudah betul string atau bukan dia? Sepertinya integer, Pak. Integer ya. Iya mas, memang integer ya kalau kita eksekusi. Mungkin bisa dijelaskan ya, kenapa kok integer dia? Soalnya stringnya itu, typecasting stringnya itu nempel ke angka 1 itu, Pak. Si 2-nya mungkin nggak kena itunya, nggak kena typecastingnya. Angka string 2-nya tidak terkena string casting ya. Kita coba dulu di sini ya. Ini kita refresh. Oh ini belum kita echo ya. Echo dolar bilangan ya. Oh kok echo? Vardam ya. Kita ingin tahu nilai dari tipe data dari dolar bilangan. Ya betul sekali mas ya. Jadi integer tadi karena yang ini belum kena typecasting ya. Yang terkena typecasting adalah yang string depan ini ya. Yang string 1 dia di typecasting menjadi string ya, tetap string ya. Dia sudah string, kemudian kita paksa jadi script string ya, tetap string dia. Kemudian kita tambahkan dengan 2. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa menjadi sesuai ekspektasi ya? Kita ingin dolar bilangan itu dia tipenya string. Berarti apa yang harus kita tambahkan di sini? Statement ini kurang apa nih? Supaya nanti kita inginnya string 3 hasilnya ya. Hasilnya adalah string nilainya 3. Maka apa yang perlu kita tambahkan? Ditambah kurung, Pak. Gimana Mbak? Ditambah kurung. Ditambah kurung. Kurungnya di mana Mbak? Di 1 sampai 2. Di 1 sini ya. Sampai 2.
Seperti ini, Mbak. Iya, Pak. Iya. Kita coba ya. Ini iya, betul ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau ada tanda kurung maka dia akan mendapatkan prioritas ya. Dia akan dieksekusi dulu ya. String 1 ditambah string 2 dieksekusi dulu. Kemudian setelah itu akan menghasilkan integer 3 kan ya. String 1 tambah string 2 hasilnya integer 3. Nah, integer 3 itu akan terkena typecasting ya menjadi string dia. Jadi dia menjadi string panjangnya 1 yaitu nilainya 3 ya. Jadi itu adalah typecasting ya. Jadi walaupun PHP ini sifatnya weakly type, kita juga tetap bisa memaksa suatu nilai tertentu ya. Tipe tertentu. Kemudian di PHP ada fungsi-fungsi untuk memeriksa keberadaan variabel ya. Ini fungsi iset, ini bernilai true bila variabelnya sudah ada dan false bila variabelnya belum ada ya. Jadi contohnya variabel nama ini apakah sudah ada atau belum, kita bisa memeriksa dengan iset ya. Jadi kalau di atasnya if ini belum sudah ada variabel $nama, maka dia nilainya true, tapi kalau $namanya belum ada, maka dia false ya. Kemudian ini operator aritmatika saya kira tidak berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya. Ada penjumlahan, pengurangan, kali, bagi. Kemudian ini adalah sisa ya, atau mod, increment, decrement, pangkat ya. Jadi ini increment, decrement ya, ini bisa ditaruh di depan, bisa juga di belakang ya. Jadi ini bisa di depan ya, min $x, atau ditaruh di belakang ya, misalkan $y min ya, atau plus $y, atau $x plus. Nah, ini biasanya dijadikan soal ya di UTS atau UAS biasanya ya, di pemrograman tuh ya. Sifatnya sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian presidensi kita tahu ya tadi tanda kurung ini yang paling atas ya, yang paling prioritas ya. Ini paling prioritas, kemudian diikuti oleh exponentiation ya, exponentiation atau perpangkatan. Kemudian ini ada increment, decrement, perkalian, pembagian, sisa. Kemudian yang paling akhir itu adalah plus minus. Ini yang paling tidak prioritas ya. Jadi kalau ada urutan 3 ditambah 2 kuadrat ya berarti 2-nya dikuadratkan dulu ya, baru tambah 3. Jadi seperti matematika biasa ya. Kemudian ada juga menggabungkan operator. Jadi kalau saudara menemui simbol-simbol seperti ini ya, itu artinya dia adalah penggabungan operator. Jadi $A plus sama dengan $B itu artinya sama dengan $A sama dengan $A plus B ya. Ini hanya untuk menyingkat coding ya, menyingkat penulisan. Ini berlaku untuk ya operasi aritmatika tadi ya, tambah sampai perpangkatan. Kemudian penggabungan string. Nah ini yang berbeda ya, kalau di Java kita menggabungkan string dengan operasi operan tambah ya, plus ya. Tapi kalau di PHP kita menggunakan tanda dot. Jadi misalnya kita punya variabel $nama, nilainya adalah filcom ya. Kemudian kita ingin mengubah ya dari filcom menjadi filcom UB ya. Artinya kita menambahkan ekor di belakang ya. Jadi kita menggabungkan string atau menggabungkan dua buah string ya. Jadi nama yang tadinya filcom sekarang menjadi filcom spasi UB ya. Spasi UB ini adalah string yang kedua. Kita gabungkan dengan tanda dot ya. Jadi akan menghasilkan filcom UB. Kita juga bisa menggunakan operator gabungan ya, dot sama dengan ya. $nama sama dengan filcom, kemudian $nama dot sama dengan UB ya. Nanti itu sama dengan yang atas ini sama. Ini penggabungan string dengan tanda dot. Kemudian array ya. Di PHP ada dua array yaitu terindeks dan asosiatif. Untuk yang terindeks berarti dia menggunakan indeks ya. Ini indeksnya 0, 1, 2. Dimulai dari 0 ya. Cara membuatnya bagaimana? Ini ada 3 cara ya. Cara pertama, kita tuliskan nama variabelnya.
kemudian kita tuliskan indeks keberapa, kemudian kita beri nilai ya. Nama variabel, indeksnya, dan nilainya. Nama variabel atau nama array di sini ya, indeksnya dan nilainya. Jadi kita tuliskan secara eksplisit di sini indeksnya ya. Tapi kadang-kadang ini tidak praktis ya, kita tidak perlu ya nuliskan indeks ini. Kita bisa menyerahkan itu kepada interpreter ya. Jadi cara yang kedua dan ketiga ini dia tidak kita set indeksnya, tapi yang ngeset adalah interpreter ya. Jadi cara kedua, nama variabelnya fakultas, kemudian kita menggunakan kurung siku ya di sini. Kurung siku yang menandakan dia adalah suatu array ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan elemen-elemen dari array ya. Filcom, fk, ft ya. Elemennya bisa campur ya. Misalnya kita punya array 1, 2, 3, kemudian A, B, C, kemudian 0 gini ya. Ini kan campur ya. Ini integer, ini string, ini integer ya. Jadi bisa ya dalam satu array tipenya macam-macam bisa. Otomatis nanti ini filcom akan masuk ke indeks ke-0 ya. Ini indeks ke-1, ini indeks ke-2. Kita juga bisa menggunakan fungsi array ya. Kalau fungsi array maka kita menggunakan kita memasukkan elemen ke dalam argumen dari fungsinya ya. Jadi array, kemudian elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya. Jadi di sini ada 3 cara membuat array terindeks. Kemudian bagaimana kita menambahkan elemen pada array. Jadi misalnya kita sudah punya array ya, sejumlah elemen. Kita ingin menambahkan di bagian belakang ya. Maka kita bisa menuliskan seperti ini, nama arraynya, dan kurung siku buka tutup ya. Tanpa kita sebutkan indeks keberapa. Nanti dia akan, nilai ini akan masuk ke bagian elemen atau indeks yang paling ujung belakang ya. Ini menambahkan elemen pada array terindeks. Kemudian ada lagi namanya array asosiatif ya. Kalau array asosiatif dia menggunakan key ya. Kalau array terindeks dia menggunakan indeks. Bedanya hanya itu saja. Jadi kita bisa lihat di sini key ya. Kunci. Tipenya adalah string ya dia ya. Key ini tipenya adalah string. Kalau indeks itu dia tipenya adalah integer ya. Kita lihat di sini indeks integer 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau key dia string. Kalau indeks itu bisa ditentukan oleh interpreter ya. Tapi kalau key kita sendiri yang menentukan. Jadi bagaimana membuatnya? Jadi kita akan membuat nama array, kemudian kunci ya, kemudian nilainya. Nama array, kunci, nilai ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan Malang, berarti kita ketik $kampus UB. Maka dia akan menghasilkan nilai Malang ya. Kalau $kampus ITB akan menghasilkan nilai Bandung. Kemudian cara kedua juga sama ya, caranya berlaku hampir sama dengan yang tadi. Kita bisa menggunakan kurung siku untuk mendeklarasikan array asosiatif. Nah, di sini yang berbeda adalah mendeklarasikan kunci dan value-nya ya. Jadi ini key, kemudian ini adalah value ya. Antara key dan value dipisahkan dengan tanda sama dengan lebih dari ya. Jadi itu notasi atau sintaks untuk mendeklarasikan asosiatif array ya. Jadi ini ada key, ada value. Dipisahkan dengan tanda sama dengan lebih dari. Kita juga bisa menggunakan fungsi array dengan parameter elemen dari array asosiatif ya. Jadi isinya sama. Kunci value dengan tanda sama dengan lebih dari. Ini cara membuat asosiatif array ya. Kemudian ada array multidimensi atau larik multidimensi atau array of array ya. Ini bisa berupa larik terindeks, larik asosiatif maupun kombinasi keduanya. Jadi larik multidimensi itu larik yang berisi larik ya, atau array yang berisi array. Array yang elemennya juga array ya. Itu dia bisa array terindeks, berisi array terindeks, atau
array asosiatif berisi array asosiatif atau campur ya. Misalnya array terindeks memiliki elemen array asosiatif, itu juga bisa. Jadi ini contoh yang campuran ini ya. Ini adalah array multidimensi. Kita lihat di sini nama variabelnya atau array-nya adalah dolar negara ya. Nah, di sini dia dimulai dari sini array-nya. Array ini dia memiliki berapa elemen ya? Kita lihat ya. Dolar negara ini dia memiliki, kita lihat tanda koma di sini ya, ada tanda koma di sini. Berarti dia memiliki 2 elemen ya. Ini elemen yang pertama, elemen yang kedua. Jadi dolar negara kalau bentuknya seperti ini, maka dia adalah array terindeks ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1. Sekarang kita lihat elemen pada indeks ke 0. Elemen pada indeks ke 0 dia adalah array ya. Isinya ini nama Indonesia, ibu kota Jakarta. Jadi elemen indeks ke 0 itu dia berupa array asosiatif ya. Array asosiatif yang memiliki 2 elemen ya. Elemen pertama kuncinya nama, elemen kedua kuncinya ibu kota. Kemudian kita kembali ke array negara lagi, masuk indeks ke 1. Kita lihat dia sama isinya ya, nama tapi dia value-nya Jepang, ibu kota value-nya Tokyo. Jadi ini adalah array terindeks yang memiliki elemen array asosiatif ya. Bagaimana kita mengakses Tokyo sekarang ya? Kita ingin mencetak Tokyo, berarti kita tuliskan echo apa? Mungkin ada yang bisa. Echo dolar negara. Kemudian apa ini isinya? Supaya harapan kita dia mencetak, kita mendapatkan nilai Tokyo ya. Tokyo itu ada di sini. Dua gitu kan ya Pak? 2 terus ibu kota. 2 ibu kota. Ya 2 tutup habis itu ibu kota ya gitu. Gini ya. 2 dari mana Mas? 2 Mas. 2 itu indeks kan negara itu dia array-nya karena bukan asosiatif jadi yang biasa ya Pak. Jadi itu kan ada di 1 deh Pak, itu kan indeksnya ke 1. Indeks 0 dari 0. Ya, bukan 2. Gini ya, iya karena indeks kan dimulai dari 0 kan ya. 0 berarti ini yang 0 kemudian 1. Jadi di sini Tokyo ada di sini ya. Jadi pertama-tama kita dapatkan dulu elemen yang ini, indeks 1 ya. Kemudian kita masuk ke array-nya, dia key-nya yang ibu kota ya. Kalau kita ingin Jepang berarti kita ganti dengan nama ya. Jadi itu. Kita bisa lagi jadi ini levelnya bisa tak terbatas ya, tak terhingga mungkin ya. Bisa multidimensi, ini dimensinya bisa banyak ya. Jadi array isinya array-nya berisi array lagi gitu, bisa bertingkat-tingkat. Kemudian untuk inspeksi terhadap array, untuk melihat isi dari suatu array ya, kita bisa menggunakan printr ya di PHP. Ini mirip dengan vardam ya. Mirip dengan vardam tapi untuk array lebih simple ya. Nanti saudara bisa coba ya. Jadi untuk printr ini disarankan untuk menggunakan view source ya. Jadi pada address bar saudara tambahkan view source. Nanti dia akan tampilannya lebih tertata ya. Kalau kita tampilkan langsung karena ini bukan HTML ya, tampilannya dia akan kurang rapi ya.
sulit dibaca ya. Jadi disarankan tampilannya source ya. Jadi ini untuk inspeksi ya, bukan mencetak ke layar ya, inspeksi. Kita ingin melihat nilai dari variabel pada level yang rendah. Ini sama dengan yang vardam tadi itu ya. Vardam ini juga sama, dia melakukan inspeksi terhadap suatu variabel. Tapi kalau kita menggunakan vardam, nanti informasinya terlalu lengkap ya. Dia muncul tipe data, panjang data, itu mengganggu tampilan ya. Jadi kita mungkin hanya ingin melihat apa saja elemen dari array-nya. Jadi ini array yang sama dengan contoh yang tadi ya. Kita lihat di sini indeksnya ada 0 dan 1. Kuncinya nama dan ibu kota ya. Ini Indonesia, Jakarta, Jepang, dan Tokyo ya. Jadi yang Tokyo tadi, berarti dia masuknya di 1 ya. Kemudian ini ibu kota ya. Jadi seperti itu. Kemudian pada suatu array biasanya kita melakukan iterasi atau looping ya. Jadi nanti ketika saudara belajar untuk mengakses basis data ya, data yang tersimpan di basis data itu akan ditarik oleh PHP ya. Ketika dia nyampe ke PHP itu datanya berupa array ya. Nah, array tersebut nanti akan kita tampilkan di layar. Untuk menampilkan masing-masing elemen kita perlu melakukan looping ya. Jadi ini contoh yang sederhana pada larik terindeks dulu ya. Larik terindeks, misalnya kita punya array namanya daftar warna. Elemennya dia ada 3 ya, merah, kuning, hijau ya. Biasanya kita menggunakan for ya. Kalau kita menggunakan for, biasanya kita menggunakan variabel pembantu ya. Misalnya $i, titik koma, $i kurang dari misalkan lengthnya ya. Panjang dari array ya. Kemudian $i plus biasanya kan seperti ini ya. Nah kadang-kadang bentuknya seperti ini tidak terlalu elegan gitu ya. Dan kita harus tahu panjang dari array-nya ya. Nah ini ada alternatif lain. Kalau kita mendapati kasus ini kita bisa menggunakan for each ya. Jadi kita tidak menggunakan for tapi kita menggunakan for each. Nanti isinya apa? Isinya adalah variabel yang akan kita iterasi. Dalam hal ini adalah daftar warna. Jadi nanti variabel daftar warna akan di looping ya. Akan di looping. Setiap elemen akan dikeluarkan pada masing-masing loop ya. Jadi pada looping yang pertama yang keluar adalah variabel merah. Looping yang kedua variabel kuning. Looping yang ketiga variabel hijau. Nilai hijau maaf ya, bukan variabel ya, nilai ya. Nilai merah yang pertama, nilai kuning yang kedua, nilai hijau yang ketiga. Nah, nilai-nilai yang dikeluarkan itu pada setiap looping itu ditangkap sebagai variabel ini, warna. Ada kata kunci di sini S ya. Jadi merah, kuning, hijau ini nanti akan masuk sebagai variabel warna. Jadi pada iterasi pertama, maka dia mencetak warna merah, iterasi kedua kuning, iterasi ketiga hijau, kemudian karena sudah tidak ada elemen lagi, selesai dia, for each-nya selesai. Jadi ini jauh lebih simple ya dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi ini berlaku untuk larik terindeks. Bagaimana untuk yang larik asosiatif? Pada prinsipnya sama ya. Cuman bedanya asosiatif itu dia ada key ya. Jadi kita bisa lihat di for each-nya di sini. Jadi ini nama variabelnya yang akan kita iterasi ya. Daftar negara kita masukkan sebagai ini ya. Yang pertama di sini. Kemudian daftar negara karena dia asosiatif dia punya key ya dan value ya. Key dan value. Jadi pada iterasi pertama nanti yang keluar adalah elemen pertama ini. Ya, Indonesia. Kemudian Jakarta ya. Ini yang pertama, yang kedua Malaysia dan yang ketiga Filipina ya. Jadi ketika dia iterasi yang pertama Indonesia dan Jakarta, maka kita perlu menangkap ini ya, Indonesia ini dia masuk variabel apa? Jakarta ini masuk variabel apa? Nah, Indonesia ini kita masuk ke variabel di sini $ nama ya. Kemudian ini value-nya kita kasih dia namanya $ ibu kota. Jadi ini ada semacam wadahnya ya. Jadi wadah untuk kunci
dan wadah untuk value. Jadi ketika dia masuk ke dalam blok looping atau blok for each, nanti dia dipanggil sebagai dolar nama dan dolar ibu kota ya. Jadi ini untuk yang larik asosiatif ya. Kalau yang larik terindeks tidak ada dia ya, dia langsung elemennya ya. Kemudian dalam kaitannya dengan for each, ini ada operasi continue ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, kita memiliki daftar nilai dan kita ingin mengetahui jumlah yang lulus ya. Yang jumlah lulus ini kita akan hitung dari daftar nilai. Jadi kalau nilai A lulus ya, nilai B lulus, A lulus, C lulus, E enggak lulus ya, B lulus. Jadi mahasiswa dianggap lulus jika nilainya minimal D ya. D, D plus atau C ya, itu ke atas itu sudah lulus ya. Jadi yang tidak lulus hanya yang nilainya E ya. Jadi kalau di kasus ini kita dapati nilainya ada, jumlah lulusnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang A lulusnya 1, B jadi 2, A 3, C 4, karena dia E tetap 4 yang lulus. E tidak menambah ya. Kemudian B nambah jadi 5. Jadi totalnya adalah 5. Jadi yang ini itu mengalami skip ya. Kita bisa skip dengan continue ya. Jadi jika nilai sama dengan E, kita continue, artinya kita langsung maju ke sini. Yang ini tidak dikerjakan. Dia kembali ke for each yang atas ya. Itu continue. Jadi next item ya. Kemudian ada lagi satu lagi break ya. Kalau break itu dia keluar ke bawah. Keluar dari loop ya. Jadi kalau dia masuk break, keluar dari loop. Karena loopnya itu dia di sini ya. Loopnya ini. Dia keluar dari loop. Jadi misalnya kita ingin memastikan bahwa dalam kelas itu semuanya lulus ya. Jika ada satu mahasiswa yang tidak lulus, maka harus mengulang semua misalnya ya. Jadi kita akan cek semua di sini ya. Satu yang dapat A, lanjut ya, dapat B, lulus, masih lulus ya, dapat A, lulus, dapat C, lulus. Oh ternyata ada yang tidak lulus. Artinya misalnya kebijakannya adalah kalau ada satu yang tidak lulus, maka semuanya harus mengulang ya. Jadi kita sudah dapat satu yang nggak lulus, yang lain ini nggak usah kita proses ya. Sudah cukup, sudah selesai ya. Jadi itu kita bisa menggunakan break ya. Jadi kalau break itu dia keluar dari loopingnya. Kalau yang continue tadi dia next step ya, ke atas ya. Kalau yang break dia keluar. Kemudian sekarang kita beralih ke string ya. Jadi ini berkaitan dengan string. Itu ada dua macam tadi ya. Kita sudah lihat ada yang petiknya 1, ada yang petiknya 2 ya. Jadi sederhana saja perbedaannya. Kalau petik 1 itu dia dianggap sebagai teks ya. Jadi apapun itu di dalam petik 1 itu dianggap sebagai teks. Kalau petik 2 ini dia memproses variabel dan escape sequence. Jadi kalau di dalam petik 2 di sini ada dolar nama, maka dolar nama ini akan ditampilkan sesuai dengan nilai dari dolar nama. Tapi kalau dia petiknya 1, kemudian di sini dolar nama, maka dia akan dianggap dolar nama itu adalah sebuah teks. Jadi kita lihat contoh di sini ya. Di sini ada variabel dolar nama Bobby ya. Kemudian di echo dicetak ke layar, halo dolar nama, selamat datang di taman rekreasi ya. Kita lihat di sini, ketika ditampilkan di layar, dolar nama ini tidak akan ditulis sebagai dolar nama, tapi dia akan diganti dengan nilainya, yaitu Bobby ya. Jadi halo Bobby, selamat datang di, nah di sini ada tanda backslash ya. Kita bisa lihat di sini ada backslash. Ini yang disebut dengan escape sequence ya.
Mungkin ada yang tahu ya kenapa kok kita menggunakan backslash itu. Kira-kira fungsinya apa di sini backslash itu? Mungkin ada yang bisa mendeteksi atau kalau itu dihilangkan kira-kira apa yang terjadi ya? Jadi kita ingin mencetak di layar ya, taman rekreasi gini ya. Lengkap dengan tanda quote-nya ya. Taman rekreasi. Kita lihat di sini tanda string di sini double string ya. Double quote ya. Double quote. Kalau dia ketemu double quote, artinya kalau ini kita hilangkan ya, backslash-nya kita hilangkan, nanti tanda double quote-nya di sini dikira dia berhentinya string ya. Berhentinya string. Nah, supaya dia tidak dikira sebagai berhentinya string, maka kita kasih ini escape sequence namanya ya. Coba kita coba di sini ya. Echo ya. Selamat datang di, kita ingin mencetak Filcom gini ya. Kita ingin Filcomnya di tanda petik ya. Nah, ini kan langsung merah dia ya. Karena apa? Karena petiknya Filcom itu dia nutup petiknya string ya. Supaya dia dianggap sebagai petik ya, kita harus escape dia ya. Dengan menggunakan escape sequence, sehingga nanti ketika ditampilkan di layar nanti ada muncul petiknya ini ya, tanda petik ini. Nah, itu fungsi dari escape sequence ya. Jadi kalau kita kasih variabel dia nama sama dengan Filcom ya, maka ini bisa kita ganti dengan dollar nama ya. Sama hasilnya. Jadi dolar nama ini ngambil dari sini. Karena kita menggunakan petik double ya, double quote ya. Tapi kalau kita menggunakan petik satu, ini petik satu ya. String yang menggunakan petik satu nanti dia, nah ini ya, escape sequence-nya tidak dieksekusi sebagai escape sequence dan variabel tidak dieksekusi sebagai variabel. Dia hanya dianggap sebagai teks biasa ya. Harusnya kan dia Filcom di sini ya. Dan ini harusnya nggak muncul ini. Jadi itu perbedaan antara petik 1 dan petik 2 pada string. Jadi yang petik 1 teks biasa, petik 2 dia memproses variabel dan escape sequence. Jadi yang contoh yang kedua ini, berarti ini dolar nama ya tetap dolar nama dia. Dan taman rekreasi dia tetap backslash taman rekreasi. Ini contoh-contoh escape sequence ya. Ada backslash, double quote, N, R, T, dan lain-lain. Ini dia berlaku untuk yang double quote ya. Kecuali yang ini aja, double backslash, dia berlaku untuk double quote dan single quote ya. Kemudian ada lagi here doc ini ya. Ini jarang digunakan ya, tapi mungkin hanya untuk diketahui saja ya. Apa itu here doc? Ini untuk menghindari penggunaan escape sequence yang semrawut ya. Mungkin ada kasus seperti ini ya. Kita punya string ya, yang isinya adalah cerita atau percakapan ya. Percakapan itu biasanya banyak tanda petiknya ya. Jadi kita lihat di sini tampilannya ya. Yang ini ada petik-petik setiap ucapan ya. Jadi menjadi yang ini itu jadi yang ini ya. Ini. Kemudian ada lagi ini turun baris ini ya misalnya ya. Nah, ini kadang-kadang tidak rapi ya, banyak escape sequence ya. Dan berulang-ulang ini ya, cukup mengganggu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya kita menggunakan here doc ya.
Jadi dengan here doc itu kita bisa lebih rapi ya. Jadi itu ini pembuka dari here doc dan penutupnya ya. Jadi diawali dengan kurang dari sebanyak 3 kali ya, kemudian spasi, kemudian ada label ya. Labelnya ini terserah kita sendiri yang menentukan. Kalau labelnya Wilcome UB, nanti nutupnya juga harus Wilcome UB ya. Kemudian di tengah-tengahnya di antara pembuka dan penutup itu kita bisa menuliskan biasa ya, tanpa escape sequence ya. Nanti hasilnya akan sama ya. Tapi ini saya jarang menggunakan ya, dan belum pernah menemui proyek yang menggunakan here doc ini. Kemudian yang perlu diketahui di sini ketika kita menggunakan string double quote yang dikombinasikan dengan larik asosiatif, maka biasanya terjadi konflik di sini antara string ini dan ini ya. Kadang-kadang ini juga menggunakan double quote ya, dan itu bisa bermasalah ya. Jadi pada larik asosiatif yang dimasukkan ke dalam string ya, maka jangan lupa menambahkan ini ya, kurung kurawal ya. Kurung kurawal, kemudian di dalamnya ada variabel larik asosiatifnya. Jadi ada kurung kurawal untuk memberitahu interpreter bahwa itu di dalamnya itu adalah larik asosiatif. Kemudian ini nilai kebenaran pada PHP. Nilai kebenaran itu true dan false ya. Jadi ada 3 macam di PHP. Yang pertama eksplisit, yang kedua implisit, yang ketiga hasil komparasi ya. Jadi yang eksplisit ini sudah jelas ya. Jadi ada suatu variabel, kita set nilainya dengan nilai boolean ya, true atau false ya. Yang oke di sini true, yang not oke false ya. Ini adalah cara yang eksplisit. Kemudian ada cara yang implisit ya. Kalau implisit berarti dia tidak secara langsung atau tidak secara nyata kita nyatakan ya, tapi kita menyatakan dengan cara yang lain ya. Jadi bagaimana nilai kebenaran secara implisit yang berlaku di PHP? Jadi aturannya yang pertama adalah semua di bawah ini adalah false ya. Jadi semuanya ini bernilai false. Yang pertama, kata kunci 0 ya. Yang kedua, nilai 0. Nilai 0,0, string 0, single maupun double ya. Kemudian yang ketiga, string kosong tanpa spasi ya, baik single maupun yang double. Kemudian array kosong, array yang tidak memiliki elemen. Kemudian objek dari simple XML yang tag-nya kosong ya. Ini semuanya false ya. Jadi kalau ada if 0, maka ini dia akan masuk ke blok else ya. 0 ini nilainya menjadi setara dengan false ya. Atau if string yang kosong tanpa spasi ya, benar-benar kosong, ini dia juga akan masuk ke bloknya else ya, atau dia diberi nilai false. If null juga dia nilainya false ya. Jadi kita mendapati nilai false dari nilai lain ya, secara implisit ya. Jadi nilai-nilai itu diterjemahkan sebagai nilai false ya. Selain 5 nilai ini, itu semuanya bernilai true ya. Jadi kalau ada if Wilcome misalnya gini ya, maka dia akan masuk ke dalam blok true ya. Jadi ini dinilai sebagai true ya. Kalau ada if 1000 misalnya, maka dia akan dievaluasi menjadi nilai true ya. Jadi seperti itu. Ini nilai kebenaran secara implisit. Kemudian ada lagi kebenaran komparasi ya, hasil komparasi. Misalnya sama dengan atau lebih dari sama dengan ya, kurang dari ya. Itu. Mungkin yang menarik di sini adalah yang sama dengan double dan sama dengan yang triple ya. Yang satunya disebut dengan equality, yang satunya identical. Nah, misalnya di sini ada perbandingan ya. Di sini ada 1 sama dengan 1. Kemudian ada lagi yang kedua perbandingannya 1 sama dengan 1 gini ya. Nah, kasus yang pertama ini nilai kebenarannya apa ini?
Dan kasus kedua ini nilai kebenarannya apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi kuncinya bisa kita lihat dari, ya silakan Mas. Untuk yang pertama itu true, Pak. Yang Kalau pertama yang kedua true. itu false. Iya. Ya. Kenapa yang kedua bisa false, Mas? Karena kalau yang kedua itu identical, berarti bukan hanya value-nya saja yang sama, tapi tipe datanya juga harus sama, Pak. Iya. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini dinyatakan ya. Jadi dia bukan hanya value-nya, tapi juga harus tipenya ya. Jadi misalnya dua-duanya integer ya, tidak boleh salah satu dia ada yang string atau yang lain. Jadi mungkin ini ya, ada dua ini yang perlu diperhatikan. Biasanya yang digunakan yang tetap yang sama dengan ya. Tapi untuk kasus khusus mungkin kita memerlukan yang identical. Operator logika ini ada and, or, not ya. Ini tidak ada bedanya. Kemudian ini yang penting lagi adalah lingkup variabel ya. Lingkup variabel di PHP ini cukup menarik. Jadi konsep global dan lokal ya. Apa itu variabel global? Variabel global itu adalah variabel yang berada di luar fungsi. Kalau variabel lokal, ini global ya. Kalau ini lokal, variabel lokal itu adalah variabel yang di dalam fungsi ya. Kemudian di sini dikatakan lingkup variabel global dan lokal ini bergantung pada blok fungsi. Jadi fungsi itu memiliki suatu blok ya. Jadi bisa kita analogikan sebagai suatu dinding ya. Jadi mungkin saya akan ilustrasikan ya. Jadi misalkan kita ada variabel nama ya, filcom. Kemudian kita punya fungsi ya. Jadi di PHP membuat fungsi dengan menggunakan kata kunci function. Misalnya nama fungsinya adalah cetak nama ya. Misalkan seperti ini. Kita echo. Ini kalau kita masukkan dolar nama, kira-kira nyambung enggak? Kita lihat aja ya, dolar nama. Error ya. Undefined variable dolar nama. Artinya apa di sini? Dolar nama yang di luar tidak bisa diakses ke dalam ya. Dolar nama yang di luar ini adalah variabel global ya. Kemudian yang di sini dia mintanya variabel lokal ya. Jadi kalau kita tulis dolar nama, misalkan di sini UB, maka yang kita cetak di layar UB ya. Jadi karena nama ini dia nge-refernya ke yang ini ya. Jadi kalau kita, ini belum kita panggil ya fungsinya ya. Kita panggil fungsinya cetak nama. Nah seperti ini ya. Yang tampil adalah UB ya. Jadi dia di sini hanya bisa mengakses yang ini. Kalau ini kita hilangkan, ekspektasi kita maunya ambil yang ini ya, tidak bisa dia. Undefined variable ya. Jadi walaupun namanya global ya, tapi dia tidak bisa diakses dimanapun ya. Karena di PHP nanti ada yang namanya super global ya. Nanti kita bahas di pertemuan lain ada namanya super global. Nah bagaimana kita bisa membawa ini ke dalam sini? Kita menggunakan kata kunci global di sini ya. Global dolar nama. Baru dia yang ini masuk ke dalam ya. Karena dia dipanggil di baris ke-5 ya. Baris ke-5 ini semacam konektornya ya. Menarik dari
lingkup global ke lingkup lokal. Jadi kalau kita ilustrasikan yang tadi ya, tadi ada file PHP ya di sini ya. Nah, di situ kita punya variabel namanya $nama ya. Tadi nilainya adalah filcom ya. Kemudian kita punya fungsi di situ. Fungsi namanya cetak nama. Karena dia suatu fungsi, maka dia memiliki lingkup sendiri ya, atau blok ya. Dikatakan dia ini memiliki blok fungsi. Di dalam cetak nama itu ada variabel $nama juga. Karena fungsi membentuk suatu blok, ya dia ibarat punya dinding ya. Yang di sini tidak bisa masuk ke sini, yang ini juga tidak bisa keluar ya. Jadi yang variabel global itu dia cuma bisa bermain-main di luar ya, defaultnya ya. Variabel lokal dia hanya bisa bermain-main di dalam fungsi. Variabel global hanya bisa bermain-main di luar fungsi, itu secara default. Kecuali kita menggunakan kata kunci global yang tadi ya, sehingga yang global bisa menyeberang ya. Jadi ini keluar tidak bisa, yang ini masuk juga tidak bisa. Supaya bisa masuk kita pakai pakai global ya, global $nama sehingga dia bisa masuk. Jadi ini konsep dari lingkup variabel di PHP ya. Jadi variabel yang berada di luar fungsi hanya bisa digunakan di luar fungsi, yang di dalam fungsi hanya bisa digunakan di dalam fungsi, kecuali kita melakukan intervensi khusus ya, dengan kata kunci global atau mungkin dengan pointer mungkin ya. Kita bisa baru bisa mengakses ya. Ini kata kunci global ya. Kemudian di sini ada latihan ya, mungkin yang iseng-iseng gitu ya, ingin mencoba tantangan. Nah, di sini ada kode yang belum lengkap ya. Jadi intinya apa kode ini? Intinya adalah mencetak di layar string ini ya. Saya programmer web handal. Saya itu adalah nilai dari variabel A, programmer variabel B, web variabel C, dan handal variabel Z. Jadi intinya kita mencetak variabel A, B, C, dan Z ya. Echo A, B, C, Z. Nah, di sini kendalanya adalah kita lihat lingkupnya ya. Kalau kita ilustrasikan di sini lingkupnya paling luar di sini adalah variabel $Z ya. Kemudian kita punya fungsi A ya, artinya kita punya lingkup di sini. Lingkupnya fungsi A. Di dalam fungsi A itu ada variabel $A ya. Kemudian di dalam fungsi A ada fungsi B ya. Jadi dalam suatu fungsi bisa ada fungsi ya. Jadi di dalam fungsi A ada fungsi B. Jadi fungsi B membentuk lingkup sendiri dia, fungsi B. Fungsi B variabelnya $B. Kemudian di dalam fungsi B ada fungsi C. Jadi dia membentuk lingkup lagi di sini fungsi C. $C ya. Nah, kemudian di fungsi C ini ada perintah echo ya. Echo A, B, C, dan Z. Masalahnya yang Z ini dia di luar ya. Dia tidak bisa nembus ke C ya. Bagaimana kita bisa mengirim dia ke C? Kemudian variabel A, bagaimana dia bisa masuk ke C? Dan variabel B, bagaimana dia bisa masuk ke C? Kalau variabel C dia sudah di C ya. Jadi yang A, B, C ini yang harus kita beri treatment atau perlakuan khusus bagaimana dia kita kirim ya. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci global ya. Kita bisa menggunakan argumen fungsi, argumen atau parameter ya. Parameter fungsi. Kita juga bisa menggunakan pointer atau cara yang lain ya. Silakan saudara mungkin ingin mengeksplorasi ya. Jadi ini hanya sekedar latihan. Kemudian yang terakhir ini ada include dan require ya. Include dan require ini dia intinya menggabungkan beberapa file PHP ya. Jadi biasanya katakanlah ada a.php, itu isi filenya adalah abc
XYZ misalnya ya, kemudian b.php itu isinya adalah ABC, KLM, kemudian c.php isinya adalah ABC, PQR misalnya ya. Kita bisa lihat antara A, B, dan C ada kemiripan ya. Kemiripannya ada di sini ya. Baik A, B, dan C dia sama-sama coding ABC. Karena kodenya sama dan berulang, kalau kita duplikat itu kan tidak efisien ya. Kodenya tidak bersih ya. Nah, supaya kodenya bisa lebih bersih, maka yang bagian yang sama ini kita keluarkan ya. Kita bikin namanya file misalkan z.php, kita kasih isi dia ABC, kemudian nanti masing-masing a.php, nanti dia misalkan yang A dia include Z ya, kemudian dia lanjutkan X, Y, Z ya. Kemudian yang B.php dia sama dengan A, dia include Z, dia menambahkan KLM, kemudian yang C.php dia tidak include tapi dia require ya, require Z, kemudian dia tambahkan PQR ya. Jadi dia sama-sama bergantung pada file Z ya. Jadi ini lebih clean ya, lebih bersih kodenya. Nah, bedanya apa sekarang include dan require? Kalau include itu dia sifatnya opsional ya. Include opsional, require wajib. Yang opsional berarti file yang di-include boleh tidak ada ya. Tapi kalau yang require, file yang di-require dia harus ada. Jadi seandainya Z ini kita hapus ya, Z ini tidak ada, maka yang C ini akan fail ya, karena dia require ya ke Z. Sedangkan yang A dan B dia masih oke ya, karena dia A dan B itu include ya. Nah, baik include maupun require itu bisa digunakan berulang kali ya dalam satu file ya. Kalau kita ingin membatasi dia hanya satu kali saja, maka kita menggunakan varian yang ada ekornya once ya. Kalau once berarti kalau dia sudah di require di baris ketiga misalnya, maka dia nggak boleh di require lagi di baris 15 atau yang lain ya. Jadi yang once ini satu file hanya satu file, satu include ya. Satu kali di include satu file. Jadi misalkan ada z.php, bagi dia hanya bisa di include satu kali. Kalau include once ya. Sama juga untuk yang require ya. Jadi dia once ini dia mencegah penambahan file lebih dari sekali pada file yang sama. Jadi itu ya. Jadi intinya pada pertemuan ini kita sudah bahas dynamic typing, weekly type ya PHP, kemudian ada type juggling. Kemudian tadi kita sudah pelajari array, ada array terindeks dan asosiatif. Kemudian nilai kebenaran ya, ada explicit, implicit, hasil perbandingan. Kemudian lingkup variabel ya, yang tadi itu dia bergantung pada blok fungsi. Jadi kalau saudara sudah ingat, sudah memahami, berarti saudara sudah siap untuk melanjutkan lagi ke topik berikutnya ya. Ya mungkin itu ya untuk sore hari ini. Silakan bila ada pertanyaan. Ya, bila tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dinyalakan sebentar ya kameranya. Untuk saya ambil ini screenshotnya ya.
Ya, baik ya, sudah saya ambil screenshotnya. Jadi mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi materinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak.